Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi ini untuk mengadakan acara wirid mingguan. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Ibu Sekretaris, Bapak Tortama, Bapak Ibu Irban, serta Bapak Ibu seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang teristimewa, Ustadz kita, Ustadz Elfisham LCMA, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Untuk mengawali acara kita pada pagi ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hafid. Kepada Saudara Hafid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jalan Pak. Izin Ya, sesungguhnya ya. Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Bi anna rabbaka auha laha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpancar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hafid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat-ayat suci yang telah kita dengarkan dapat menambah keimanan serta memberikan ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Elfisham LCMA dengan tema Tafsir Juz 30. Kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji dan muja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Terutama pagi ini kita bisa bertemu walaupun fisik kita masing-masing saling berjauhan, akan tetapi kita dikumpulkan dalam hati yang sama, keinginan yang sama, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Salah satunya rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Di antaranya ulama menafsirkan adalah orang yang berkumpul di masjid untuk mengerjakan solat berjamaah. Tidak ada yang menggabungkan atau mengumpulkan mereka kecuali karena ingin mengerjakan solat, karena ingin mencari keridhaan Allah. Begitu juga dengan kita berkumpul pada saat ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kita mempelajari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mempelajari kalam Allah, ini adalah suatu hal yang mulia. Allah wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadaburi dan diamalkan, untuk menghayati dan melaksanakan. Hal itu tidak akan mungkin kita lakukan kemudian memahami setiap kata-katanya, lalu memahami ayat-ayatnya, dan setelah itu mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?"
Tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati-hati mereka terkunci? Allah juga berfirman dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkar ulul albab. Sebuah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburi, menghayati, memahami ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran, yakni mereka bisa mengamalkannya. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, surat di juz ke-30 itu luar biasa. Surat-suratnya pada umumnya adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat-surat yang diturunkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah sebelum hijrah. Surat-surat Makkiyah ini lebih banyak berbicara tentang jagat raya, yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menceritakan tentang akhirat, yang itu adalah tempat kembalinya manusia. Tempat di mana manusia akan dibalas semua amalannya yang dia kerjakan di dunia. Dan ini adalah sebuah teori logika yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Kita tahu dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy yang mereka punya kemampuan yang tinggi di dalam syair-syair, sastra bahasa, dan tentunya mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Malahan mereka berupaya apabila Al-Quran dibaca, mereka membuat keributan, mengangkat suara mereka agar Al-Quran itu tidak dengar dengan baik. Maka kalau kita lihat, banyak sekali para sahabat sebab masuknya dalam agama Islam karena kekuatan dan logika yang ada dalam Al-Quran. Maka karena itu, pilihan kita untuk mempelajari ayat surat-surat di juz 30 ini adalah sudah tepat. Yang kedua, karena banyaknya ayat-ayat yang kita bawa, yang kita baca, yang kita hafal untuk kita mengerjakan sholat adalah surat-surat pendek ini. Memahami ayat-ayatnya, mengetahui terjemahannya, itu adalah salah satu faktor terkuat untuk bisa kita sholat khusyuk. Karena bacaan imam, apabila bacaannya indah pula, yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Ya, akan menjadi imam kalian adalah orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran. Bacaannya baik, suaranya merdu.
lalu kita bisa memahami ayat-ayat yang sedang dia baca. Begitu indah sholat kita jadinya, karena kita akan bisa khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampaikan bahwa pelajaran yang akan kita belajar adalah surat Zilzalah, menghafal surat pendek tersebut, insyaallah dari Zilzalah sampai kepada terakhir, dan nanti setelah itu kita berupaya untuk ke surat-surat yang lain yang sedikit lebih panjang dari surat ini di juz ke-30. Akan tetapi tentunya kita selipkan pada pertemuan ini adalah tentang surat yang paling agung, salat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an disyaratkan atau disyaratkan kepada kita baca a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Disyaratkan untuk membacanya pada setiap kita kali membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, idza qara'ta. Kalau di sini secara bentuk redaksi bahasanya atau tense-nya adalah past tense, yakni yang telah berlalu. Makna di sini adalah jika kamu betul-betul ingin sudah mendekati mengerjakan baca Al-Quran, sama dengan ketika orang iqamah, qad qamatis shalah, telah ditegakkan solat. Sementara solat belum ditegakkan, yakni sudah sangat dekat sekali. Maka siapa yang punya keinginan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi disyariatkan kepada kita untuk membaca al-isti'adzah setiap kita ingin membaca Al-Quran. Al-isti'adzah adalah iltija ilallah, yakni berlindung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi hambanya, menjaganya dari syaitan yang terkutuk. Kenapa dianjurkan kita membaca isti'adzah? Kenapa kita disuruh setiap kali kita ingin membaca Al-Quran? Karena syaitan sangat tinggi antusiasnya untuk memalingkan hamba dari Al-Quran yang agung ini. Memalingkannya untuk mendapatkan hidayah. Memalingkannya untuk memahami ayat-ayatnya. Memalingkannya dari pengaruh Al-Quran. Terkadang kita mau baca Al-Quran, ada aja sesuatu yang menghindarkan atau memalingkan kita dari baca Al-Quran. Enggak jadi baca Al-Quran. Maka karena itu disyariatkanlah bagi hamba untuk berlindung kepada Allah dari syaitan sampai
bacaannya terhadap Al-Quran menjadi bacaan yang selamat dari bisikan-bisikan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan, sehingga dia terjaga disebabkan oleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Syaitan itu apa artinya? Syaitan itu artinya adalah pembangkang. Ya, pendurhaka, pembangkang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syaitan. Jadi syaitan itu adalah sifat. Maka boleh jadi sifat ini ada pada makhluk halus, yaitu pada jin, maka jin itu syaitan. Begitu juga dari manusia. Kalau dia suka mengganggu, tidak mau taat kepada Allah, maka dia adalah syaitan dari tubuhnya manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin, yang satu sama lainnya saling membisikkan perkataan-perkataan yang menggiurkan. Ar-rajim adalah terusir, dijauhkan, terlaknat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan syaitan ini atau jin yang syaitan ini, iblis, dari rahmatnya. Maka dia ketika dia adalah dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia ingin menjauhkan hamba-hamba Allah dari rahmatnya. Maka karena itu dimintalah, dituntutlah dari hamba untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang pembangkang ini. Yang mana dia berusaha untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, menjauhkan manusia dari meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bismillah, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah ayat dari kitabullah. Ayat yang ada dalam kitabullah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat. Ya. Sepakat ulama bahwasanya dia adalah ayat di dalam surah An-Naml. Ayat ke-30. Sepakat ulama itu bahwa bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat di dalam surat An-Naml. Sebagaimana juga ulama sepakat bahwa ayat antara surat dengan surat itu adalah pembatas. Dia bukan bagian dari surat tersebut. Karena sebelum diturunkannya bismillah, para sahabat tidak mengetahui mana surat A, mana surat B. Kalau kita bawa di dalam buku-buku kita, antara satu bab dengan bab yang lain, itu dinamakan ada bab, gitu ya. Atau fasal. Jadi satu tema ke tema berikutnya. Kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara' dengan surat Al-Anfal. Kenapa tidak ada bismillah? Ulama mengatakan
tema yang ada di dalam surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu menyambung, yaitu peperangan yang terjadi, perang Badar. Seakan-akan dia satu surat. Maka tidak ada bismillah di awal surat Taubah. Jadi kalau seandainya kita membaca surat Al-Anfal sampai selesai, kemudian nyambung ke surat At-Taubah, lanjut aja tanpa baca bismillah. Tapi kalau seandainya antara surat dengan surat yang lain, kita batasi dengan bismillah. Lalu terjadi perbedaan. Kalau bismillah dalam Al-Fatihah itu bagaimana? Bismillah dalam Al-Fatihah ini terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Apakah bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Terjadi perbedaan. Sejak dahulu terjadi perbedaan ini. Ada yang mengatakan dia tidak bagian dari Al-Fatihah, maka Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan enggak, dia dari ayat pertama, makanya ada dia di dalamnya. Maka hendaklah ketika kita baca Al-Fatihah, kita baca bismillah. Lalu bagi yang mengatakan tidak termasuk bismillah itu dari ayat dari Al-Fatihah, maka ketika dia baca surat Al-Fatihah tidak baca bismillah. Dia awali aja dengan alhamdulillah. Bagi yang memahami atau mengikuti pendapat bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, maka dia membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Terjadi lagi perbedaan. Apakah dijaharkan bismillahnya atau tidak? Maka kita lihat bagaimana praktiknya Nabi SAW. Bagaimana praktiknya sahabat yang lain. Anas bin Malik dia mengatakan, saya solat di belakang Rasulullah, saya solat di belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman. Mereka memulai bacaan mereka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipahami dari perkataan Anas bin Malik ini bahwa Nabi tidak menjaharkan atau mengeraskan bismillah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita sholat menjadi makmum, ada imamnya menjaharkan bismillahnya atau ada yang tidak menjaharkan bismillahnya, kedua-dua sholatnya sah. Kedua-dua sholatnya adalah sah, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu kita protes kepada imam. Wahai imam, kenapa tidak membaca bismillah tadi? Ya. Maka tidak menjadi permasalahan di dalam sholat kita. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa arti bismillah? Bismillah ini adalah kalimat permohonan bantuan atau pertolongan. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adalah perlindungan, isti'adzah. Kalau yang ini adalah kita minta kita minta bantuan, pertolongan. Maka maknanya Bismillahirrahmanirrahim, aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali membaca Al-Qur'an ini. Yani orang yang ingin membaca Al-Qur'an dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat, maka seakan-akan dia mengatakan minta tolong kepada Allah ya dalam membaca ini bismillah. Ya. Dengan nama Allah. Ba di sini
Huruf ba itu adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah. Isim, nama, itu adalah kita meminta keberkahan dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin menulis lalu membaca bismillah, Bapak Ibu nulis. Pada saat itu Bapak Ibu minta permohonan pertolongan kepada Allah dalam menulis dan memohon keberkahan dengan menyebut namanya dalam perbuatan yang kita lakukan. Maka banyak perbuatan yang diajar oleh Nabi SAW. Ketika kita makan, kita cukup dengan baca bismillah. Kita mohon pertolongan dari Allah dan kita memohon keberkahan dari Allah dalam membaca dalam makan. Begitu juga dengan minum. Kemudian begitu juga dengan pekerjaan yang lain. Hatta sampai-sampai ya, maaf Bapak Ibu, hubungan suami istri hendaklah juga diawali dengan bismillah, kemudian membaca doa atau ta'awudz yang telah diajar oleh Nabi SAW. Ya, maka kalau kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi istrinya lalu mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan. Apabila ditakdirkan dalam hubungannya itu anak, maka syaitan tidak akan mengganggunya sama sekali. Kata Nabi SAW gitu, la yadurruhu syaitanu abada. Syaitan tidak akan mengganggunya. Maka kalau kita lihat ada anak yang nakal, ada anak yang apa, kata orang ini kayaknya bapaknya nggak baca bismillah nih, ya. Nah, maka ini diajarkan, minta memohonkan pertolongan kepada Allah, kemudian memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Dzul Uluhiyah yang memiliki, yang berhak untuk diibadati, diubudiyahi. Dialah yang berhak kita memberikan seluruh ibadah kita, yang dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang berhak untuk diibadati. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, pengasih. Kedua-duanya Rahman dan Rahim, kedua-duanya adalah dari asal kata yang sama, yaitu rahmah atau kasih sayang. Apa perbedaan Rahman dan Rahim? Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, yang rahmatnya absolut. Maka tidak boleh kita memberikan nama Rahman kecuali hanya kepada Allah. Karena setiap nama memiliki makna dan sifat. Ya, maknanya adalah yang memiliki rahmat, namun sifat di sini adalah memiliki rahmat yang luas, yang absolut. Karena rahmat Allah yang absolut ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada orang kafir walaupun dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Adapun Rahim yang berkelanjutan terus kasih sayangnya, yaitu untuk orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin akan mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di dunia dapat juga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahman. Ya. Maka karena itu Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam adab kita memberi nama anak, tidak boleh kita memberikan nama anak Ar-Rahman. Karena Rahman itu artinya apa? Yang memiliki rahmat yang absolut. Tidak ada satupun yang memiliki rahmat yang absolut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mau memakai Rahman juga, maka pakailah Abdurrahman. Sebagaimana nama Allah adalah Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Maka tidak boleh ada yang bernama Allah makhluknya. Tapi ada Abdullah. Adapun Ar-Rahim, boleh namanya Rahim, yang bagusnya adalah Abdurrahim.
Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama atau yang kita ketahui atau yang tadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan rasa cinta, ya, memuji dan memujanya atas nama-nama sifatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kita. Tidak ada kehidupan kita kecuali semuanya adalah datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah bagi kita untuk memujinya dan diiringi dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, kenikmatan ini. Maka dalam hal ini juga ulama mengatakan al-mun'im yuhab, orang yang memberi nikmat. Bapak Ibu, mungkin ada orang yang sakit hati dengan Bapak Ibu. Pokoknya dia atau orang yang selalu menilai kita salah aja. Ya. Tidak baik hubungan dengan kita. Kasih dia nikmat. Kasih dia hadiah, kasih dia terus, lambat laun hatinya akan mengatakan aku mencintai dia. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu. Saling beri hadiahlah kalian akan saling mencintai. Ya. Rabbil alamin, Rabb yaitu yang memiliki, yang memelihara, yang menciptakan, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang tadi yang sudah kita anukan. Malik Yaumiddin. Malik, raja, atau yang memiliki, atau yang menguasai. Yaum, hari. Ad-din, pembalasan, hari pembalasan, atau yang memiliki hari pembalasan. Ya, ini ad-din dalam artinya itu adalah pembalasan, Bapak Ibu. Alladzi yukdzibun sering diterjemahkan dengan agama. Tapi yang benar artinya yang mendustai pembalasan. Yang mendustai pembalasan. Yani dia tidak percaya dengan pembalasan akhirat. Ya. Taib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Maka di sini maknanya adalah keikhlasan ibadah dan pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Hanya ini ada mengkhususkan bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah, minta tolong kita hanya kepada Allah. Ibadah secara umum hanya kita berikan kepada Allah. Maka kita katakan iyyaka na'bud. Tawakal kita, harap kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita, apapun ibadah yang kita kepada engkau kami minta tolong. Minta tolong itu adalah isti'anah itu adalah ibadah. Ya. Dan al-isti'anah kita minta tolong, mengkhususkan, memunikan pertolongan kita hanya kepada Allah. Ini adalah puncak penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang selalu kita ikrarkan. Minimal 17 kali sehari semalam kita ikrarkan itu. Sebagai penghambaan diri kita kepada Allah, bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah saja, bahwasanya kita hanya meminta kepada Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya, tunjukkan, berikan taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus dan juga selalu bimbing kami. Konsistenkan kami di atas jalan yang lurus. Ini hidayah, Bapak Ibu. Pentingnya hidayah. Hati itu terkadang sering bolak-balik. Maka 17 kali sehari semalam kita memohon kepada Allah agar Allah menguatkan hidayah pada diri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Adalah para nabi, para orang syuhada, para orang siddiqin, syuhada dan salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kenapa mereka dikatakan dengan jalan orang yang lurus? Karena mereka adalah orang yang menggabungkan dengan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu agama yang dia pelajari, dia amalkan. Ya, mereka adalah orang yang berilmu dan beramal. Ya, maka kita memohon kepada Allah agar kita mengikuti langkah mereka. Itu ada orang-orang beriman. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai. Mereka itu adalah orang Yahudi yang mereka mengetahui, berilmu mereka, tahu mereka dengan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka ada unsuriahnya, ada fanatismenya, karena mereka Nabi ini tidak keluar dari suku mereka, mereka tidak ikuti. Ya, mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Bagaimana dengan seorang tua mengetahui anaknya dari jauh aja dia tahu, itu anak saya tuh. Itu anak saya tuh yang jalan tuh, ya. Gerak-geriknya sudah diketahui. Orang Yahudi mengetahui dari kitabnya tentang Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi hasadan min anfusihim, karena ada rasa hasad pada diri mereka. Rasa hasad itulah yang menyebabkan mereka kufur atau menyebabkan mereka kafir. Maka hati-hati, rasa hasad juga akan bisa menimpa kita, dan kalau kita ikuti boleh jadi akan menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi ulama mengatakan, kalau ada orang alim yang rusak, maksudnya orang alim dia tahu tentang agama tapi dia tidak amalkan, maka ada kemiripannya dengan orang Yahudi. Waladhdallin, tidak juga orang-orang yang sesat. Sesat itu maksudnya apa? Tidak mengikuti petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Adalah orang yang mengibadati Allah tanpa ilmu. Ya, semangat ibadahnya tinggi, tapi ternyata amalan yang dia kerjakan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tentu Allah menetapkan melalui Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Maka oleh karena itu, kita beribadah harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Di antara makna kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ada 4 konsekuensi. Yang pertama, mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, sama dengan kita, pimpinan kita, ya, pimpinan kita adalah kepanjangan tangan dari Bapak Gubernur. Maka kita harus mengiyakan informasi yang beliau sampaikan. Bahwasanya ini dari gubernur, kita iyakan. Kalau kita dustai, seakan-akan kita tidak mengakui dia sebagai pimpinan kita. Yang kedua,
menjalankan apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarang. Yang keempat, tidak mengibadati Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Karena apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak ketahui. Tidak bisa kita ketahui kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa yang kalau seandainya kita bahas sangat luas sekali Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis qudsi, qala Allah taala, Allah berfirman, qassamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan meriwayat lain nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu antaraku dan antara hambaku, separuh bagiku dan separuh bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa makna salat di sini? Adalah surah Al-Fatihah. Idza qala abdi, idza qala abdi, apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, dalam hadis itu diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan dari sini ulama yang berpegang bahwa mengatakan bahwa Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ini yang pertama. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, ya, maha yang maha maha penyayang lagi pengasih lagi penyayang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku, menyanjungku. Wa idza qala abdi malik yaumiddin, hambaku mengatakan malik yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Qala Allah majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. 3 ayat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat mengatakan hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dimintanya? Apa yang diminta oleh hamba? Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Berilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Maka sepakat ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, maka 7 ayat ini mana? Sini terjadi perbedaan. Ketika orang yang mengatakan bahwa bismillah itu ayat pertama, maka suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu jadikan 1 ayat. Ketika orang mengatakan bahwa sesuai dengan ayat tadi, surat hadis qudsi tadi yang dikeluarkan Imam Bukhari, bahwa ayat itu surat itu 7 ayat, mulai dari alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, ini untuk Allah, memuji Allah. Ya, menyanyi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tengah-tengah baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 7 semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita salat kita ingat dengan makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini. Kalau kita membaca itu terjadi dialog antara hamba dengan Rabb-nya. Ketika hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin,
Nabi berhenti sebentar. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, bagaimana dengan bacaan orang Bismillahirrahmanirrahim, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, sementara di situ terjadi dialog. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah yang di mana ini adalah Ummul Quran. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Ya, Ummul Quran karena dia mengandung kandungan Al-Quran. Ya, dia penuh dengan pelajaran-pelajaran bisa kita ambil iktibarnya. Di dalam surat ini terkandung di dalamnya kaedah-kaedah agama, dasar-dasar pokok keimanan dan akhlak, adab dan yang lainnya. Kalau dikupas secara meluas dia akan luar biasa. Kemudian juga di sini juga Al-Fatihah ini juga adalah doa sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dan di sini juga ada adab bagaimana cara kita berdoa. Hendaklah ketika kita berdoa, kita awali dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Itu adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengakui bahwasanya kita ini apa yang kita lakukan, ya. Lalu baru kita sebutkan permohonan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun surat Al-Zalzalah, ya. Surat Zalzalah ini yang telah dibacakan oleh qari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada surat yang agung yang menceritakan tentang hari kiamat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya tentang apa yang terjadi ketika terjadinya hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, hendaklah kita perlu juga memperhatikan tentang qiraah, cara membaca, makharijul huruf, tajwidnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini atau pada saat sekarang ini sudah mulai adanya semangat di dalam tahsin tilawan, baik belajar secara offline maupun online. Maka hendaklah kita selalu menyisihkan waktu kita untuk bisa berusaha membaca Al-Quran dengan baik. Warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni dengan membacanya, dengan memberikan hak huruf terhadap hurufnya, kemudian bagaimana sifat-sifat huruf itu, dari mana tempat keluarnya, karena huruf-huruf Arab berbeda tempat pengeluarannya dengan huruf-huruf Latin atau huruf-huruf Indonesia, walaupun terkadang kita mendengarnya hampir mirip, tetapi banyak yang harus kita pelajari. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga momen yang sangat baik bagi kita untuk kita selalu berusaha dan berupaya bagaimana kita bisa menguasai kosakata Al-Qur'an, ya, dalam rangka kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini, karena waktu tidak mencukupi Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 28. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada
tafsiran surat Zalzalah ini mungkin secara sedikit agak simple. Mungkin bisa pada pertemuan berikutnya kita mengambil 2 surat sekaligus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, dan ide untuk mempelajari surah Al-Fatihah ini baru di awal kita mempelajari ini. Ingat bagi saya bahwasanya ini yang sangat penting. Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap sholat, dan ini sangat wajib untuk kita mempelajarinya, dan mudah-mudahan kita semua juga sudah bisa mengetahui makna-maknanya atau terjemahannya. Tetapi ketika kita mempelajari kandungannya, tafsirnya secara umum, itu akan semakin memudahkan bagi kita untuk memahami apa yang kita baca. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah bagi beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat tangan melalui fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama dari Bapak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, bagaimana esensi kalimat Bismillah yang berada pada posisi awal surat dengan lafaz Bismillah sebagai awal dalam mengerjakan segala sesuatu perbuatan, namun kemudian ternyata tidak selaras perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustadz, semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amin. Silakan dijawab Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Makasih Bapak yang sudah bertanya. Tentu ketika kita ingin mengerjakan suatu perbuatan, hendaklah kita mengetahui apa yang kita akan lakukan. Apakah ini adalah diridhai Allah atau tidak? Kalau perbuatan kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, mau mencuri baca Bismillah, ya sangat bertolak belakang. Ya, seharusnya ketika kita melakukan perbuatan apapun perbuatannya, hendaklah kita berpikir ulang apakah yang kita lakukan ini adalah diridhai Allah atau tidak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridhoinya, dan malam perbuatan itu adalah perbuatan yang dia haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita adalah orang yang pertama yang menjauhkan diri kita darinya. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhai, maka disitulah kita minta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita kerjakan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan. Makanya kita baca Bismillah, ya. Dan karena tadi sudah kita pelajari ba dalam huruf ba yang pertama bi itu adalah pertolongan, ya. Kita minta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya sehingga diberikan keberkahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Gimana Bu Sek, Bang Rifal, apa kita lanjut? Kalau tidak Lanjut. ada yang Ya. Terima kasih kepada Ustadz atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Elfisham LCMA. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam agama kita dan Nabi juga mengajarkan bahwa setiap pertemuan kita ada doa. Doa namanya doa kafaratul majlis, yaitu doa penutup dari majlis kita. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Malam fadilatnya adalah siapa yang membaca dari setiap pertemuan, mungkin ada kita berdua bertemu atau kita rapat, ya. Lalu setelah tidak hanya di majlis ilmu saja,
tapi dalam pertemuan-pertemuan kita. Dalam pertemuan itu mungkin kita berbicara ada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kafaratul majlis ini adalah penghapusnya, ya, penembus dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam majlis tersebut. Mungkin di antara kita sudah ada yang bisa menghafalnya, atau yang belum, silakan beriringan dengan saya untuk membacanya sebagai doa kafaratul majlis. Dan yang telah diajarkan Nabi ini adalah untuk bermanfaat bagi kita, ya, itu adalah penghapus dari dosa-dosa kita, yaitu dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita biasakan, ya, untuk menutup pembicaraan kita atau pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu Alhamdulillah. saya mundur diri, ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Terima Ustaz. kasih warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Ya, Ya. selamat.